الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana bil iman, lakal hamdu ya Rabbana bil Qur'an, lakal hamdu ya Rabbana bil Ramadan, lakal hamdu ya Rabbana bil Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salakana tariqal hidayah wa akhrajana min dhulumati ila nuril tauhid wal hurriyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalamu ta'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak shaimin, bapak-bapak ibu shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Dr. Haji Rahmat Syah sebagai Ketua P3SRS bersama jajarannya yang saya hormati, seluruh karyawan pengelola apartemen Senayan Residen yang juga saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang sangat indah ini, dan moga-moga dengan pertemuan kita ini memberi semangat kepada kita semua, terutama sekali ingin mengisi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan moga-moga sisa Ramadan yang masih tersedia, bulan yang penuh keberkahan ini mampu memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup Allah. Amin. Selamat dan salam juga tidak lupa moga selalu tercurah untuk panutan kita, junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan salam sejahtera ini juga untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan saya mengharap salam sejahtera ini juga untuk kita semua, sehingga kita punya harapan di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang diminta oleh pengurus yang mengundang saya diminta untuk menyampaikan salah satu tema yang kalau tema itu saya kemas, itu menjaga keikhlasan di dalam beraktivitas. Ikhlas ini adalah sebuah kata yang gampang kita ucapkan, cuma susah untuk dipertahankan. Karena keikhlasan ini adalah mengorientasikan hidup kita, ibadah kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas kita hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada unsur-unsur yang lain, kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Inilah menjaga keikhlasan. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita? Kita bisa menjaga kata-kata kita, perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjaga inilah yang kemudian membutuhkan cara bagi kita untuk bisa mempertahankan keikhlasan ini. Ya, sebisa mungkin karena orientasi kita kehidupan kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita punya peluang bagi kita untuk kita jadikan sebagai sarana ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti Allah menciptakan kita, menciptakan manusia ini, tujuan Allah adalah supaya kita beribadah. Dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa semua aktivitas kita di dunia ini itu bisa kita jadikan sebagai sarana ibadah. Bekerja, ya apapun pekerjaan kita, nelayan, petani, karyawan, atau sejenis apapun pekerjaan kita, ya semuanya ini kita bisa jadikan sarana untuk ibadah. Ya bukan hanya sekedar makhluk, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar saum puasa, bukan hanya sekedar haji, bukan itu saja. Tapi yang ghairu mahdoh, perbuatan
bisa kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah. Nah, inilah ya yang harus kita pahami bersama, bahwa semua kehidupan kita bisa bernilai ibadah jika kita lakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua benar. Perbuatan kita bekerja, kita membersihkan apa yang bisa kita bersihkan, kita menjaga keamanan atau yang sejenis dengan itu, kita bisa jadikan itu sebagai sarana ibadah kalau kita bisa melaksanakannya itu dengan ikhlas dan benar. Fudail bin Iyad itu ulama salafus saleh, beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Yang ketika menafsiri ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ketika beliau menafsiri ahsanu amala, yang paling baik amalnya yang dimaksud itu adalah satu, ikhlas lillahi wahdah. Apapun dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, beraktivitas, olahraga, ya, atau sejenis dengan itu, ikhlas dilaksanakan, maka dia memenuhi syarat itu sebagai ibadah. Dan yang kedua adalah benar. Yang dimaksud benar kata Fudail bin Iyad adalah ala sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti dia tidak berlaku jahat, tidak berlaku curang, tidak berlaku buruk dan lain sebagainya. Selama perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan ini tidak ada unsur-unsur yang merugikan orang lain, dan tidak ada unsur niat-niat buruk yang kita lakukan, maka pekerjaan perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Maka syurut qabul ibadah, syarat-syarat dikabulkannya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi wadah, dan yang kedua adalah ala sunnah, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, maka apapun aktivitas kita, selama kita niati dengan niat benar, ya maka dia bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal manusia itu dinilai itu dari niatnya. Kita saum, puasa, niat kita apa? Kita sholat, niat kita apa? Yang dinilai oleh Allah adalah niatnya. Kalau niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, caranya sesuai yang disunnahkan Nabi, maka dia bisa bernilai ibadah. Ya, ini yang harus mencoba kita pelajari, ya, menjaga keikhlasan ini. Shaimin was shaimat, wabil khusus Bapak Dr. Haji Rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda, atau bisa jadi kita ini tidak tahu, ya, orang di samping kita ini ikhlas dalam beraktivitas ataukah tidak ikhlas, kita tidak tahu. Tetapi yang tahu tentang seseorang itu ikhlas atau tidak itu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa seseorang ini ikhlas ataukah tidak ikhlas. Indikasi-indikasi inilah yang harus minimal kita ketahui di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain untuk bisa membaca apakah orang itu ikhlas ataukah tidak ikhlas. Ya, yang pertama adalah beberapa sahabat itu memberitahu atau mencontohkan kepada kita untuk menjaga keikhlasan. Itu yang pertama adalah menghindari dipublikasi. Maaf ya, kalau adik kita ini amal-amal yang sifatnya itu ukhrawi, sholat, saum, ya, niat kita, aktivitas kita yang kita lakukan adalah tidak ingin untuk diekspos. Ya, jadi kalaulah kemudian terkenal nggak masalah. Yang penting jangan ada niat dari kita supaya kita ini terkenal dengan ibadah-ibadah kita. Kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, kita melakukan aktivitas-aktivitas itu tanpa memperhatikan kita ini dilihat orang ataukah tidak dilihat orang. Kita dilihat atasan kita ataukah tidak dilihat atasan kita. Ini kalau dalam bahasa ibadah namanya ihsan. Anta budallah
Lihatlah kalian seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita mampu menerapkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada bagi kita bekerja itu karena ingin diperhatikan orang, karena ingin naik jabatan, ingin ini, bukan. Karena kita tahu persis nasib manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukan kebaikan, yang penting kita melakukan aktivitas, soal hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang pertama, ciri yang pertama, indikasi seseorang itu ikhlas itu adalah tidak menginginkan aktivitasnya itu kemudian disebar-sebarkan. Dia lebih cenderung menginginkan aktivitasnya itu tersembunyi. Kalau nanti saya lihat ke samping ini ada pohon. Orang yang bersifat inginnya aktivitasnya ingin tersembunyi itu seperti akar pohon. Tidak dilihat mata orang, tetapi punya fungsi dan peran yang sangat luar biasa. Kalau pohon itu tidak ada akarnya, kita bisa tahu mati ataukah roboh. Jangankan ditendang orang, kena angin semilir aja roboh kalau nggak ada akarnya. Ya. Nah, ini juga perlunya bagi kita amal-amal yang tersembunyi ini, amal-amal yang tidak ingin kita pamerkan, itu bisa menguatkan keimanan kita. Di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu mengislamkan sebuah negara yang namanya Yaman. Ketika beliau ini pulang dari Yaman, balik ke Madinah, ingin bertemu dengan sang gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Madinah, ternyata mendengar berita kalau Rasulullah itu sudah wafat sekian waktu yang lalu. Karena waktu itu belum ada HP, belum ada WA, belum ada sejenis itu, jadi nggak tahu deh. Ya karena rasa rindunya kepada Rasulullah itu, akhirnya Mu'az bin Jabal ini mendatangi kuburan Nabi dan kemudian menangis di pusarannya Nabi SAW. Ketika sedang nangis itu, maka datanglah sang khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini sampai ke dekatnya Mu'az bin Jabal, maka Umar ini bertanya, "Wahai Mu'az bin Jabal, kenapa engkau menangis begini? Saya rindu dengan Nabi. Saya ingin lama tidak ketemu dengan Nabi dan lain sebagainya. Kalau engkau rindu dan sedih dengan Nabi, kenapa nangis kamu seperti ini? Bukan nangis kesedihan, tapi ada nangis yang lain." Kata Mu'az bin Jabal, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya dan Anda dulunya bukan orang yang dikenal. Dulu kita nggak dikenal orang yang kita lewat juga nggak ada yang mengeluh-elukan gitu. Tetapi sekarang ini kita menjadi orang yang terkenal. Engkau menjadi Amirul Mukminin dan saya juga dikenal sebagai orang yang mengislamkan Yaman. Ya, saya ingat pesannya Rasulullah SAW kepadaku, kepada dirimu. Ya wahai Mu'az, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berakhlak baik, dan Allah mencintai orang-orang yang tersembunyi. Ketika menyebut orang mencintai orang-orang yang tersembunyi itu, Amirul Mukminin bertanya, apa yang dimaksud Rasulullah dengan orang-orang yang tersembunyi? Maka kata Mu'az bin Jabal, yaitu orang yang baik, yang punya pengaruh besar, tetapi ketika dia datang, dia tidak dipanggil orang. Ketika dia tidak datang, dia pun tidak dicari orang. Ketika mendengar hadis ini disampaikan oleh Mu'az bin Jabal, maka Umar bin Khattab pun menangis. Bagaimana dua figur manusia, sahabat Nabi Muhammad SAW ini menjaga amalnya supaya amal ini tersembunyi. Karena dia ingat pesan Rasulullah, yaitu orang-orang yang kalaupun tidak hadir tidak dicari, kalaupun hadir dia tidak dipanggil dan dia tidak dikenal. Ini pelajaran bagi kita, ya Allah. Kadang kita ini ikhlas atau tidak ikhlas ya. Saya datang ke sini tadi itu baru datang aja dihormati, Masya Allah, aduh sakit gitu. Bukan sakit benci, bukan, kayak gak enak benar gitu ya. Orang setingkat ini tuh dihormati sampai begitu tuh malah gak mau dia. Ya, menjaga amalnya, jangan sampai amalnya itu teramal
amalnya itu tersebar. Ya, ini menjaga keikhlasan yang poin pertama. Yang kedua, tanda-tanda indikasi bahwa seseorang itu ikhlas adalah orang ini khawatir kalau amal-amal kebaikannya itu menyebabkan dia ini tersohor, menyebabkan dia terkenal. Walaupun terkenal itu boleh, Khulafaur Rasyidin terkenal semua, sahabat-sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga terkenal semua. Asal jangan sampai untuk bisa menjadi populer itu menghalalkan segala cara, atau ambisi supaya terkenal itu yang dilarang. Kalau dia terkenal karena kondisi atau kalau efek dari apa yang dia lakukan, maka tidak ada masalah. Ya, jadi generasi ini adalah generasi atau sahabat yang ini adalah yaitu khawatir, menjaga hatinya, khawatir kalau sampai amal-amalnya ini menyebabkan dia ini terkenal. Ya, ini perlu bagi kita ya, generasi sahabat itu ada namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita berbicara Ibnu Mas'ud berarti dia adalah ahli tafsir di zamannya sahabat. Di zamannya sahabat itu ahli tafsir yang terkenal itu ada 3. Semuanya namanya Abdullah bin Abbas disebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud kita sebut Ibnu Mas'ud, yang Abdullah bin Umar kita sebut Ibnu Umar. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini gurunya sahabat. Kalau dibanding dengan sekarang kiai-kiai sekarang nggak ada apa-apanya dibanding Ibnu Mas'ud. Maka sangat wajar kalau Ibnu Mas'ud ini kalau di dalam forum-forum itu mendapat penghormatan. Kalau andekan datang disuruh duduk di depan, kalau andekan dia hadir namanya disebut-sebut. Kalau berjalan yang lain nggak berani melewati atau nggak berani mendahului dan lain sebagainya. Sampai Ibnu Mas'ud ini khawatir dia di dalam hatinya. Kemudian suatu ketika beliau ini berjalan bersama-sama dengan murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Karena dia itu seorang yang alim, akhirnya dia posisinya ditaruh di depan, yang lainnya nggak mau mendahului. Maka Ibnu Mas'ud itu berhenti. Ketika berhenti menengok kepada sahabat-sahabatnya dan bertanya, wahai sahabatku, apakah apa yang engkau menyebabkan memperlakukan aku seperti ini? Maka kata sahabat-sahabatnya, karena engkau adalah orang yang alim, engkau orang yang pintar, engkau orang yang tahu, engkau orang yang baik, engkau orang yang ini dan lain sebagainya. Apa kalimatnya Ibnu Mas'ud? Wahai sahabatku, andaikan kalian mengetahui kelemahanku, niscaya kalian tidak akan menghormati aku. Ibnu Mas'ud. Andaikan kalian tahu kelemahanku, niscaya kalian tidak akan menghormati aku. Seolah-olah Ibnu Mas'ud ini menyampaikan kepada kita, tambah sedikit aja. Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada kita bahwa kita ini bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa berjalan itu karena aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan aib-aib kita ini dibuka oleh Allah, saya nggak bisa datang ke sini. Ya, saya malu kalau aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah Allah menutup aib-aib saya, menutup aib-aib kita, sehingga kita ini bisa seperti ini. Demikian yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud yang dalam menjaga keikhlasan hati. Ya mohon maaf Pak Dokter, waktunya sudah ya? Iya, waktunya sudah habis ternyata. Mohon maaf. Ya marilah kita langsung saja kita berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa ja'alna naral ahwa inda al-hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad tamat ala mahabbatik wa tamat ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'amatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahum wa rabitataha wa atimutaha wa yasulaha wa amlaha bidurika alladhi la yahdu wasrah sudurah bifaidil imani wa jamili tawakkuli alaih wa ahliha bimarifatik wa minta ala syahadati fisisatik innaka minna wa nasir. Amin ya rabbal alamin. Wa maaf kalau ada laki-laki
khilafan, kita tutup dengan doa berdoa. Allahumma lakasum. Allahumma lakasum. Rizki. Ini